Malam teman-teman semuanya, kenalin nama saya Via. Malam ini Via nggak mau training, ngomong-ngomong Via cuma sharing aja apa yang Via lakukan di Herbalife 2 tahun ini. Halo juga semuanya, wah banyak ya yang chatnya pada semangat ya nih. Wah, keren. Oke ya, Via mulai aja ya. Ngomong-ngomong Via ketemu Herbalife bener waktu itu usianya belum 19 tahun nih teman-teman. Via waktu itu masih jadi guru les karena Via ini emang udah terbiasa cari uang dari umur Via 16 tahun. Nah, latar belakang Via bukan dari keluarga yang berada. Jadi waktu itu emang Pak nih ya, latar belakang aku nih, aku kasih lihat nih. Jreng. Nah, ini latar belakang saya nih sebelum Herbalife ya. Jadi guru les anak-anak, gemuk, dan kurang penghasilan. Nah, nih ya foto saya dulu sama anak-anak. Jadi saya sama sekali nggak punya communication skill yang baik pada saat itu. Ya, layaknya anak umur 19 tahun, ya biasanya kan main-main begitu ya. Tapi ini harus benar-benar bertransformasi. Oke, jadi Via emang bukan keluarga berada. Papa saya sakit, kakak-kakak saya sibuk buat ngebiayain pengobatan papa saya. Jadi dari umur 16 tahun saya mesti punya kehidupan di mana saya ini harus bisa cari uang jajan saya sendiri gitu. Jadi saya jadi guru les, waktu itu murid saya 300.000 sampai akhirnya penghasilan terbaik untuk jadi guru les itu 3 juta rupiah gitu. Nah, udah gitu saya ketemu Herbalife dari selebaran teman-teman, dari flyer. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kenal Herbalife dari flyer juga, teman-teman harus bersyukur sama yang mengenalkan Herbalife sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, karena dari flyer itulah saya bertemu sama mentor saya yang sekarang saya numpang online di rumahnya. Namanya Mbak Ella dan Om Vitus. Ya, oke. Jadi saya dapat flyernya, saya datang langsung ke salonnya. Saya langsung bilang ke penjaga salon sehatnya waktu itu, saya mau ketemu sama Bu Ella gitu. Karena saya emang awalnya udah tahu Bu Ella itu tadinya gemuk, terus saya lihat di flyernya jadi langsing. Nah, jadi saya datang ke salonnya Bu Ella dan langsung nanya-nanya tuh gimana Bu Ella punya punya alergi sembuh gitu kan, karena saya juga punya alergi nggak sembuh-sembuh dari kecil. Terus saya punya mah kronis. Jadi saya nih dari kecil dari uang gaji saya nih kayak saya tiap 2 bulan sekali tuh ke dokter melulu. Udah gaji guru les juga pas-pasan gitu ya. Mesti beli obat pula. Mendingan buat beli burger gitu kan saya pikir. Udah gitu saya memutuskan langsung jadi member. Bu Ella cerita produknya segala macam. Saya bilang mahal banget, nggak ada diskon gitu. Oh ada, kamu jadi distributor. Nah ada KTP-nya? Ada gitu kan. Saya kasih KTP saya isi. Saya nggak ngerti apa-apa tuh. Saya cuma tahunya saya mau minumnya hemat. Tapi kata Bu Ella, di dalam tas IBP itu ada kupon seminar gratis. Dan kalau nggak dipakai, nanti hangus. Saya pikir saya udah beli mahal-mahal, masa nggak dateng kan, kalau gratis kenapa enggak gitu. Ya udah, biarpun tadinya Bu Ella ngundang saya banyak alasan gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya ikutan juga deh saya datang ke namanya STS waktu itu. Datang ke STS, ngelihat peluangnya, kok kayaknya acaranya seru banget gitu ya, kayak acara komsel saya bilang. Banyak orang bersemangat, uangnya banyak gitu ya, dan mereka semua nggak sombong gitu. Saya lihat-lihat kayaknya kalau melihat kehidupan kakak-kakak saya, ngomong-ngomong saya bungsu dari 5 bersaudara ya, kayak kakak-kakak saya yang jadi karyawan datang pagi pulang malam, gak punya lifestyle seperti orang yang saya lihat di SDS. Wih keren banget gitu. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke SDS, nanti mesti coba datang ke SDS. Bapak Ibu lihat orang-orang hebat di sana. Saya sangat terkesima waktu itu ngelihat Bu Marina, ada Bang Jose, ada Bu Nancy. Saya kira kok nih orang-orang keren kayak Bang Jose pilot Garuda kok mau ya di Herbalife. Terus 10 tahun kemudian income-nya puluhan juta. Ada Bu Marina juga waktu itu ratusan juta.
Wah, saya bilang asik banget gitu. Waktu itu umur saya belum 19 tahun, kalau misalnya itu benar, 10 tahun kemudian saya punya income begitu, ya kenapa enggak, daripada saya jadi karyawan, lihat kakak-kakak saya hidupnya udah capek di jalan, gajinya juga pas-pasan gitu kan. Nah, habis gitu saya ngelihat saya dikasih tahu sama sponsor saya sama Bu Ella gitu. Posisi terbaik katanya supervisor. Teman-teman di sini ada yang belum supervisor? Kalau misalnya ada yang belum supervisor, bingung nggak punya uang, saya banget. Coba anak 19 tahun mana punya uang 40 juta. Ya kan banyak ya yang belum distributor ya, ada. Wah, selamat. Kalau teman-teman bingung gimana caranya buat jadi supervisor dan gak punya uang, saya punya solusinya. Mau tahu nggak? Nah, saya kasih tahu solusinya ya. Kita pinjam sama orang yang punya uang. Betul, itu yang saya lakukan waktu itu. Saya nggak punya uang gitu. Saya nggak punya uang, tapi saya punya teman yang punya uang gitu. Oke, saya pinjam uang jadi supervisor. Nah, saya pinjam kakak saya jadi supervisor. Waktu itu masih kurang juga, akhirnya jadi pinjam sama pacar saya. Pokoknya akhir bulan Mei 2010 saya jadi supervisor. Nah, ini event pertama saya yang ngebuka visi saya. Udah jadi supervisor utang, pakai kartu kredit kakak saya dan pakai tabungan pacar saya. Nah, saya mesti datang ke training pertama saya di Bali gitu. Utang lagi nih teman-teman. Tapi coba teman-teman lihat di sini, di slide ini. Ada foto mentor saya, Bu Ella, ada Bu Feni, ada Tante Nyoma. Dan ini orang-orang yang bertahan. Itu Bu Feni sekarang jadi presiden tim. Gitu. Jadi saya merasa nggak menyesal waktu itu saya ngutang. Di sana ada Karifa juga, gitu Getip. Sekarang ada Bu Ella juga calon presti. Tante Nyoman jadi gitu. Jadi teman-teman satu perjuangan yang bertahan sekarang benar-benar punya kehidupan yang menyenangkan. Gitu. Jadi saya ada foto mentor saya, Bella, ada Tante Nyoman. Dan ini orang-orang yang bertahan itu bukan sekarang. Pun waktu saya mulai bisnis Herbalife tuh kakak-kakak saya nggak mendukung saya gitu, malah bilang kamu jangan macem-macem gitu, kamu jadi karyawan aja yang pasti-pasti gitu katanya. Kalau menurut saya sekarang sih ya pasti kurang gitu. Pasti kurang gitu. Saya lihat kehidupannya nggak sekeren presiden tim Herbalife gitu, nggak apa ya, bener-bener ada kakak saya S2 pun gak sekeren Om Awi yang gak menyelesaikan S2-nya tapi beli baju rokes gitu. Jadi saya pikir kalau dulu saya terlalu berfokus sama orang-orang negatif itu dan membiarkan kesempatan yang sebenarnya bisa datang pada saya itu begitu aja, mungkin saya nggak di sini sekarang. Dan teman-teman bakal banyak sekali tantangannya di luar gitu. Teman-teman harus punya why yang kuat gitu. Kenapa sih kita harus bertahan di Herbalife? Kenapa sih kita tuh harus fight di Herbalife? Kita harus punya why yang besar. Kenapa kita mau berjuang di Herbalife? Kita harus punya dream yang besar. Kita harus fokus, kita harus semangat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih bingung, masih baru, teman-teman harus temukan gitu. Apa sih gitu yang teman-teman tuh benar-benar inginkan begitu buat nantinya mengapa melakukan Herbalife ini. Uang dari Herbalife ini nantinya untuk apa?
dan kita mau dapat apa di Herbalife ini. Gitu ya teman-teman ya. Ini next slide-nya aja. Nah, saya udah bilang teman-teman, aku tuh cuma menjadi murid yang baik. Apa yang dilakukan oleh mentor saya terikuti aja. Biarpun saya nggak punya uang, tapi kalau saya mau, saya pasti bisa. Gitu ya. Ini event internasional pertama saya yang saya sebelah kanan, saya cuma bawa 2 ID. Gitu ya. Namanya Laura sama satu lagi kakak saya. Tapi dua-duanya lenyap. Oke ya. Jadi sebenarnya, nah, ini yang terbaru nih, Extravaganza 2012 kemarin. Saya bisa bawa tim-tim saya. Dulu mungkin saya kalau ke STS saya bingung kok nggak ada anak mudanya ya, isinya ibu-ibu semua. Kayaknya saya salah ruangan ya. Tapi saya benar-benar waktu itu saya taruh dalam hati saya, kalau dulu nggak ada, mungkin nantinya saya bisa ngajak teman-teman saya. Om Kunto kan ada om-om juga gitu. Mungkin kalau saat itu nggak ada anak mudanya, saya pikir nanti saya akan ajak teman-teman dan saya akan menemukan teman-teman anak muda yang nantinya yang saat ini nggak punya uang, nantinya bisa sama-sama punya uang sama saya di Herbalife. Kita sama-sama berubah hidup di Herbalife dan sama-sama punya kehidupan lebih baik di Herbalife. Itu saya benar-benar impiannya itu, dan sekarang jadi kenyataan. Makanya jangan main sama impian kita. Nah, oke. Nah, ini menurut saya nih. Kalau menurut saya, Herbalife itu cara tercepat untuk mencapai keinginan saya. Keinginan saya itu mau sehat, udah pasti. Terus yang terakhir, sehatnya 9 kali kalau kata mentor saya Bu Marina. Terus yang terakhir, tajir gitu ya. Percuma kalau kata orang bilang, saya nggak ada uang juga bahagia, ya itu mah cerita dulu gitu kan. Kalau ada orang lagi jatuh cinta bilang, ya nggak apa-apa lah asal cinta. Ya elah, emangnya beli makan pakai cinta gitu. Saya nggak, apa sih maksudnya, kita harus gitu ya. Masa gitu kan, kita perlu gitu namanya punya keuangan yang lebih baik supaya kita bisa punya hidup yang lebih baik dan kita bisa membantu orang-orang yang kita cintai itu gitu ya. Terus Herbalife itu kan sekolahnya udah teruji tuh, universitasnya 32 tahun. Kayak universitas saya sekarang juga belum 32 tahun ya. Terus mencetak ratusan orang sukses sedunia. Kalau saya ingat lagi, kampus saya, sekolah SD sama SMA saya, kayaknya gurunya belum ada yang punya income ratusan juta gitu kayak guru-guru di Herbalife. Jadi kalau misalnya sekolahnya udah terbukti, produknya udah terbukti, apa alasan saya untuk sukses juga di Herbalife, dan apa alasan untuk teman-teman juga untuk gak sukses di Herbalife. Kita semua pasti sukses. Nah, ini next slide-nya. Kita masuk ke materinya. Asik, Om Wahyu senyum. Ini dia cara bisnis Herbalife. Cara bisnis Herbalife itu dasarnya nih, saya cuma copy paste nih teman-teman ya, saya cuma men-sharingkan lagi. Saya soalnya agak pintar nih, saya juga masih belajar. Harus fun, harus simple, nanti ada magicalnya. Maksudnya bukannya nanti kita tahu-tahu dapat magic uangnya muncul gitu ya, enggak juga. Ada cara kerjanya. Kita pakai produknya, pakai buttonnya, ngomong ke orang. Jadi sebenarnya syarat bisnis Herbalife itu simple. Kita punya mulut, kita isi shake, lalu kita ngomong ke orang rasa shake-nya gimana. Gitulah, saya simple banget ya. Makanya anak lulusan SMA kayak saya pun bisa gitu. Next-nya. Nah, terus saya sengaja tuh kan kalau oke. Nih penting nih. Herbalife itu membayar kita untuk tampil sehat dan keren. Tapi kita dibayar lebih keras lagi kalau kita ngajarin orang lain untuk sama-sama sehat badan, sehat kantong, terus kita jadi sama-sama keren gitu. Asik banget. Nah, oke.
Asik ya. Nah, kita masuk ke materi. 4 konsep dasar yang harus dipahami. Tuh. Jadi teman-teman, cara menjalankan bisnis Herbalife ini, kita harus paham dulu nih konsepnya. Kan tadi kan konsep dasarnya itu pakai produknya, pakai buttonnya, kita ngomong ke orang dong ya. Kita minum produknya nih, kita rasainnya gimana, dan terus kita ngomong ke orang. Nah, ini konsep kita nanti dibayarnya itu seperti apa. Jadi kita mesti tahu retail itu apa, rekrut itu apa, gimana caranya, di mana kita dapatin leads, dan tentang follow up juga sistem. Nah, catat nih teman-teman perlu mencatat biar nggak lupa. Salah nih, yang next. Ini next slide-nya. Oke. Nah, bisnis Herbalife itu kan seperti ibaratnya kita punya toko sepatu tuh. Jadi kita harus punya stok. Nih, checklist-nya dulu ya. Kita harus punya foto before after pribadi atau foto orang lain versi besar. Kalau saya dulu, waktu baru mulai bisnis Herbalife, masih baru nih ceritanya nih ya, saya pakai foto orang lain. Waktu itu saya pakai fotonya mentor saya, Bu Ella, sama pakai fotonya Pak Vitus gitu. Saya print ukuran 4 dan saya bawa-bawa di dalam kotak kecil buat presentasi saya. Terus saya punya satu stok IDP, minimal 1 aja. Kita siapin catatan untuk catat, pulpen, kartu nama atau flyer ya, yang pokoknya buat nanti dikasih ke orang begitu ya, yang ngasih tahu ini loh kalau mau Herbalife cari gue gitu lah istilah gampangnya ya. Terus Tanita atau pita ukur, terus punya stok. Nah, ini penting banget nih, minimal punya stok 1 paket buat dibawa-bawa saat bertemu prospek. Jangan bawa buku aja. Nanti kalau misalnya orangnya mau, masa kita bilang oh ya udah ya, besok ya, tunggu barangnya ada ya. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat kayak konsepnya tukang bakso, nggak mungkin dong tukang bakso keliling, gerobaknya kosong, ngetok-ngetok mangkok. Tok, 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 ada yang mau bakso, Bu? Ibu mau bakso? Papa mau bakso? Saya catat dulu ya. Besok barangnya, besok baksonya ready. Nggak gitu ya. Pastikan, oh saya mau makan baksonya sekarang ya harus ada sekarang dong. Lengkap sama cabenya, lengkap pakai bawangnya, lengkap pakai cabenya. Enak banget tuh. Terus jangan udah malam ya, kalau lagi program kita makan malamnya shake aja, jangan bakso ya. Oke, kita pastikan penampilannya harus bersih, rapi, dan sopan. Gak usah rempong-rempong gitu maksudnya. Gak usah rempong sampai yang mesti bajunya begini, begitu gitu ya. Yang penting kan rapi, bersih, sopan gitu. Gak perlu sampai pakai apa tuh namanya, mesti pakai jas yang mahal gitu. Enggak juga kan, orang nggak ngeliatin brandnya apaan gitu ya. Next aja. Nah, aku kecepatan nggak nih ngomongnya teman-teman? Om Awi, Om Kunto, aku kecepatan nggak ngomongnya kira-kira? Ya, oke deh kalau nggak. Takutnya ngomongnya kecepatan. Nah, ini meretail dan merekrut versi saya gitu ya. Sebenarnya versi Herbalife sih. Meretail itu selisih harga yang didapatkan waktu kita closing alias cash keras. Teman-teman pasti tahu ya selisih apa meretail itu. Jadi kalau misalnya kita distributor biasa diskonnya 25, kita kasih ke customer kita harga customer ya gitu. Jangan dikasih harga distributor kita nggak dapat selisihnya. Nah, kalau kita merekrut, kita itu mencari murid buat dibimbing, buat sukses sama seperti kita gitu. Jadi kayak tadi di awal saya bilang, kita itu dibayar mahal kalau kita sama-sama mengajar orang untuk sehat badan dan sehat kantong di Herbalife gitu. Nah, ini gimana caranya sih dapetin leads atau prospek gitu ya? Gimana ya? Gitu. Kalau ini kita harus tahu DMO-nya. Ini saya banyak banget belajar dari fokus grupnya Om Awi waktu saya pertama join di Herbalife. Sampai sekarang saya masih punya catatannya. Kalau saya, ini yang udah saya pilih nih, yang saya suka nih,
saya bicara sama orang 20 orang setiap hari plus pakai PIN. Ngomong-ngomong sih kalau saya sendiri 20 orang kan saya punya pacar nih ceritanya. Hehe. Pacar saya juga 20 orang ngomongnya sehari dan kita pakai PIN juga. Kalau nggak belum kelar itu 20 flyer belum kita ngomongin ke orang, ya kita nggak pulang. Nah, itu kalau yang aku udah lakukan dari awal tahun sama pacar aku ya. Terus roadshow kalau Herbalife lagi ngadain roadshow, aku ikut roadshow. Terus stiker mobil juga. Terus tapi stiker mobil harus sesuai sama etika ya. Jangan melanggar, nanti kena denda. Terus pakai referensi dari customer atau COI, Facebookan atau jejaring sosial. Ngomong-ngomong saya sih pintarnya cuma Facebookan nih, nggak ngerti Twitteran sih, kayaknya agak ribet gitu ya. Hot pocket 3 hari sekali. Saya hot pocketan itu paling suka di tukang fotokopi depan kompleks saya nih di Banjarujaya nih. Kalau teman-teman mungkin orangnya rumahnya di Tangerang, mungkin teman-teman bisa lihat di sederetan itu isinya hot pocket saya. Oke ya, jadi teman-teman kalau misalnya di dekat rumahnya ada tukang fotokopi, sekolah anaknya depannya tukang fotokopi, titip aja taruh hot pocket gitu ya. Jadi hot pocket itu isi beberapa flyer, taruh di amplop terbuka gitu, nanti ditempel. Saya ada nggak ya fotonya, udah saya masukin belum nih, lupa nih aku. Itu next ininya, yang penting lakukan DMO-nya itu konsisten, jangan hari ini ngomong besok enggak, nanti lama tuh dapet income-nya. Ini DMO saya nih, ini saya pernah juga flyeran waktu itu ya. Kalau Jumat saya sama pacar saya ke masjid, kalau hari Sabtu atau Minggu iya tuh kata Om Awi harus punya pacar, jadi yang ngomong lebih banyak. Jadi kalau hari Jumat saya ke masjid nih, Jumat siang nih sampai gosong. Terus kalau misalnya hari Minggu saya ke gereja. Ini saya lakukan tahun lalu. Wah, Om Kunto jangan dong, kan udah punya istri, jangan cari pacar lagi. Terus kalau yang gambar kedua nih, yang saya lagi di parkiran, saya pakai PIN, ngomong ke orang yang kayak tadi saya bilang. Teman-teman mau tahu nggak cara saya ngomongnya gimana sampai akhirnya dia mau ikut saya ke parkiran? Waduh, jadi pada mau cari pacar nih. Nih, jadi ini saya ketemunya, saya ajak ngomongnya begini nih teman-teman. Teman-teman harus selalu punya flyer di dalam tas yang mudah diambil. Jadi, pertamanya saya keluarin flyer saya, karena orangnya ini kayak diam-diam aja, jadi saya keluarin flyer saya duluan nih. Halo Pak, ini saya punya kupon gratis buat Bapak cek kadar lemak gitu kan. Kalau bapaknya diam aja sih saya tinggal, tapi bapaknya ini malah nanya, di mana Neng cek kadar lemaknya? Di parkiran Pak, kebetulan saya bawa alatnya. Ya udah saya bawa dia ke parkiran dan terjadilah kita tanitaan. Terus sebenarnya sih kalau saya sih suka ngomongnya itu yang ada di otak saya aja gitu. Kan kalau di flyer saya tuh selalu tulisan cek kadar lemak gratis. Ya udah, saya bilang aja Pak, ini kupon cek kadar lemak gratis Pak. Atau kalau kelihatannya kayaknya orangnya galak, saya bilang, Bapak, Ibu, kali aja ini bisa bermanfaat buat saudara Bapak Ibu nih. Kupon cek kadar lemak gratis. Nah, orang suka banget gitu kata-kata gratis gitu. Allah maaf itu salah. Nah, gitu ya. Udah gitu, kalau ini nih pas kemarin terakhir saya reunian sama pacar saya di Malaysia nih. Lagi di bandara juga nih. Orangnya kan kayak orang Indonesia nih. Kebingungan gitu, lagi megang-megang kamera gitu kan, kayaknya tuh dia perlu bantuan foto. Nah, sok kenal gitu deh pacar saya, Bapak sini Pak, saya bantuin foto, nanti Bapak bantuin kita balik ya. Oh boleh gitu kan, dia ngeliat-liatin pin kita gitu kan, dia nggak nanya juga. Saya tanyain, Bapak di sini ngapain Pak? Oh saya habis kasih training. Kamu habis ngapain? Ya saya bilang aja, saya ke kantor nutrisi saya Pak di Malaysia. Padahal sebenarnya reuni. Tapi bener kan Herbalife pada kantornya di Malaysia, saya mampir juga kok. Jadi saya nggak bohong sebenarnya. Terus dia kayaknya exciting gitu kan. Saya keluarin aja flyer saya. Bapak, ini kupon gratis buat Bapak cek kadar lemak. Nanti di Indonesia Bapak bisa mampir ke tempat praktek saya. Maksudnya di rumah sakit Jakarta gitu, arahin ke home gitu.
Jadi kalau misalnya saya nggak punya isi, saya bilang tempat praktek saya di home gitu kan. Bilangnya tempat praktek biar agak keren gitu kan. Emang kamu dokter? Bukan sih. Nah udah gitu, nah singkat ceritanya kan kayak si bapaknya tertarik gitu. Ya udah saya minta aja nomor handphonenya. Terus saya tanya, bapak tinggal di mana? Di Serang gitu. Wah saya ingat kan ada namanya STS di Serang. Oh gitu ya Pak. Bapak, saya minta nomor handphone Bapak ya. Nanti saya undang buat melihat nutrisi gratis Pak di Serang tanggal 21. Si bapaknya udah bilang, oh saya nggak bisa Neng tanggal 21. Oh ya nggak apa-apa Pak, kan bisa buat nanti bulan depannya kalau Bapak perlu. Pikiran saya enak aja udah diajak ngomong, masa kagak dapat nomor handphonenya gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya gak penting juga sih apa yang kita omongin, yang penting kok kita semangat gitu ngomongnya. Dan kalau kita ngomong kupon gratis gitu kan, kayak tuh orang seneng gitu, dia lihat-lihat gimana sih gratisnya, oh di atas gratisnya ada foto before after gitu ya. Terus ini ada juga nih foto roadshow. Nah kita next aja ya, ntar kelamaan lagi nih. Nah jeng media slide barunya. Jangan dong Om, nomor telepon saya aja, ntar teleponnya ke Om Awi lagi. Ini contoh sapaan retail. Kalau yang ini sih saya belajar ya di basic training tuh teman-teman. Penting banget makanya training Herbalife itu. Apalagi teman-teman yang daerahnya di kota-kota besar. Wah teman-teman beruntung banget kita punya banyak sarana. Saya waktu masih baru di Herbalife sampai sekarang juga saya masih belajar teman-teman. Dan itu benar-benar membuat income saya itu cepat meningkat gitu. Ini contoh sapaan retail saya. Pakai sarapan pagi. Ini juga enak banget nih teman-teman. Kalau saya ngomong sama teman saya, bahasanya nggak sesopan ini. Soalnya teman saya kan masih mahasiswa nih, gitu ya. Kalau saya ngomongnya gini, lo sarapan apa pagi ini? Ya, gitu kan. Kalau saya waktu-waktu masih di kampus nih, jadi kan ceritanya, saya lagi cuti kuliah. Ini ceritanya waktu itu saya masih kuliah gitu ya. Sarapan apa lo pagi ini? Ya, biasa deh, nasi goreng, es teh manis, nasi uduk, soto ayam. Aduh, enak-enak banget gitu ya. Jadi lapar. Oh gitu. Saya lihat-lihat emang orangnya tuh kayak tambah gemuk gitu. Aku bilang aja, gue baru ganti sarapan gue pakai shake loh. Biasanya sih jam 9-an udah lapar sama pusing. Sekarang nih gue sampai malam di kampus sih gara-gara sarapan shake. Kayaknya tuh gue masih bertenaga. Kayak dosen ngomong juga gue masih fokus. Kayak gue nggak berasa capek gitu deh. Terus gue juga nggak ribet gitu. Pakai apa namanya? Makan dulu, nyendok dulu, belum ngemil gitu kan. Gue cuma bikinnya 1 menit. Teman saya langsung liatin saya gitu, shake apaan tuh? Kalau udah nanya shake apaan ya beda cerita gitu ya. Langsung saya kasih flyer saya kalau misalnya ada teman deket, saya langsung bilang, lo ntar pulang kampus ke kantin ya, kita ngobrol lebih lanjut gitu. Nah saya udah kontek-kontekan ya pacar saya, ntar jemput aku di parkirnya di kantin ya, kita tanitaan dulu. Itu yang saya lakukan juga sama dosen-dosen saya gitu. Teman-teman yang masih kuliah, jangan takut ngomong sama dosennya, karena beberapa dosen saya itu udah sarapan shake loh teman-teman. Cuma gara-gara saya tanya, Bapak sarapan apa pagi ini? Cia, Bapak sahurnya apa Pak? Gitu kan. Sahur apa gitu kan. Ya nasi lah, pantesan tuh. Sir jam segini udah ngantuk, nggak konten kan ngajar kita-kita. Sir cobain Sir, nanti buka puasa, Sir mana kuahnya? Ini pakai tehnya Lionel Messi. Wah keren banget kan tuh. Lionel Messi minum teh, bener Sir gitu kan. Udah ngomongnya semangat banget, membara banget kan. Saya kuliahnya sore nih sebenarnya. Sir minister akuanya, saya isiin teh NRG gitu ya. Langsung enak ya. Iya dong Sir, tehnya Lionel Messi. Oh kamu itu Herbalife? Ya iya Sir, Herbalife itu yang datangin David Beckham itu kan. Ternyata sebenarnya dia tahu juga gitu. Ya udah saya minta nomor handphonenya. Terus dia penasaran cek kadar lemak. Minggu depan pas pelajarannya saya botanita, saya cek anak teman-teman seangkatan saya, dosen saya sama satu lagi itu
saya lupa waktu itu dosen kelas sebelah gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya orang itu nggak terlalu peduli gitu kita ngomongnya gimana. Yang penting kita ngomongnya itu semangat, exciting gitu. Kita bikin produk aja depan dia, nggak apa-apa diketawain. Kita juga dia ketawa ngeliat penghasilan kita berapa, hehehe. Ya, oke, kita next slide. Oh iya, minum dulu ya. Nah, kita harus selalu punya produk. Nah, ini dia pentingnya kita punya produk. Kalau enggak punya produk, kita udah jelasin nih paket hemat 5 juta, ini paket hemat 10 juta, ini paket ultimate. Tahu-tahu kita bilang orangnya udah mau oke nih, barangnya ada kagak? Besok ya Bu ya. Soalnya saya nggak bawa. Ya besoknya ibunya udah ketemu suaminya pakai acara bilang, kamu ngapain diet pakai Herbalife hari gini, Herbalife. Teman saya tuh yang pakai Herbalife puluhan juta kagak turun berat badan tuh, kamu mah dibohongin. Ya hilang deh kita peluangnya. Maaf ya Neng, saya nggak jadi beli Herbalife. Soalnya semalam kata suami saya, Herbalife itu jelek, bla 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 bla. Makanya nih kalau misalnya kita punya stok produk, nih contohnya kayak di bawah nih, anak kecilnya unyu banget kan. Nah untuk saya punya stok produk, karena besoknya kejadiannya papanya itu menanyakan kenapa pakai Herbalife segala, kenapa nggak pakai yang alami, bla 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 awam. Untung tante saya punya stok produk 500 poin di rumah, di mobil itu lengkap. Dan waktu itu mamanya itu langsung bayar cash. Coba kalau saya nggak punya stok produk, wah bisa hilang itu SC saya. Bisa, aduh sayang banget ya pokoknya teman-teman. Kita nggak pernah tahu rezeki kita itu hari apa. Tapi yang saya tahu kalau kita melakukan dan kita benar-benar semangat, pasti kita dapat hasilnya. Kan tugas kita itu, lahannya kita tuh kita promosi, kita ngomong dengan semangat. Tapi kalau masalah antar closingannya apa, itu udah lahannya Tuhan teman-teman ya. Yang penting lakukan terus. Dan kalau bisa harus punya stok produk yang lengkap. Gitu ya. Nih kayak gini tuh kan. Bapak Gudeg juga nih kan gara-gara flyer ya. Continue terus dari Desember 2010 sampai sekarang. Sampai akhirnya sekarang udah QP tuh. Wah luar biasa, kita nggak pernah tahu. Pokoknya ajak orang ngomong sebanyak mungkin. Di lift kayak, di ATM kayak. Aduh saya paling seneng banget nih sekarang kalau ngomong ke orang. Kayak kalau ngomongin Herbalife itu kagak ada habisnya gitu. Lagi di ATM, lagi di mana, di toilet aja saya ngomongin Herbalife gitu kayaknya. Gemes gitu loh kalau kayaknya ngeliat orang gemuk dan diajak ngomong, kayak membiarkan itu sebenarnya emas tapi kita nggak tangkep emasnya gitu loh kan kita. Pokoknya harus ngomong terus ke orang. Kalau dulu sih saya takut ngomong ke orang 2 tahun lalu, tapi ya, karena di FG diajarin gimana cara ngomong ke orang, di distributor trading diajarin cara ngomong ke orang, di meeting grup diajarin ngomong ke orang, di STS juga. Jadi saya pikir oke lah, kita coba saja. Dulu saya ngomong juga nggak selancar ini Bapak Ibu, tapi saya pencoba terus. Wah sekarang malah jadi nggak bisa di stop kalau udah ngomong. Dulu saya ngasih flyer ke orang, ngomong itu cuma halo info sehat, udah begitu doang. Malah saya kadang-kadang saya nunduk, halo info sehat ya Bu gitu. Dibejek-bejek saya sakit hati banget. Aduh, tapi sekarang dibejek-bejek ya udahlah, cari aja lagi. Aduh, nah ini dia, kita masih tahu nih apa sih maunya si leads, apa sih maunya si prospek. Jadi jangan misalnya kita udah datang ke customer gitu ya, tahu-tahu customernya baru nyuruh dulu, kita sebenarnya, Bapak, jadi Bapak tahu nggak Pak, Herbalife itu Pak, yang datangin si Lionel Messi Pak, yang datangin si David Beckham Pak, yang diminum Lionel Messi, udah 32 tahun Pak, udah pasti bagus Pak, Bapak jadi mau paket yang mana Pak, yang 2,8, apa yang 5 juta Pak. Jadi kitanya harus bener-bener jangan datang-datang langsung ngomongin paket dulu, jangan gitu juga. Kita dateng, kita salam dulu, pagi Pak, pagi Bu, tamannya bagus ya Bu, gitu, basa-basi dulu gitu kan, membuka perbincangan. Jangan tahu-tahu langsung datang, Bapak mau coklat strawberry apa vanilla. Jangan gitu juga gitu ya. Kita dengerin gitu, lebih banyak dengerin gitu, temukan key point-nya. Jadi kita tahu gitu sebenarnya nih customer-nya itu mau ngapain sih gitu kan. Dia tuh sebenarnya pengen naik atau pengen turun berat badan.
badan atau dia cuma pengen perbaikin vitalitas doang? Atau jangan-jangan sebenarnya bukan dia yang mau, mungkin dia mau buat anaknya gitu Bu, gitu ya. Kadang-kadang kita itu sering dijebak nih gitu ya. Mbak, Herbalife itu sebenarnya isinya apa ya Mbak? Ya, nih teman-temannya saya kasih tahu nih. Dulu saya pernah terjebak dalam prospek 1,5 jam dan cuma closing shake. Kayaknya saya waktu itu ngerasa keren banget gitu. Ternyata itu adalah benar-benar kebodohan yang saya lakukan di masa lalu. Jangan dilakukan lagi. Jadi kalau teman-teman dijebak, shake itu apa ya? Selulos itu isinya apa ya? Bapak Ibu teman-teman semuanya bilang aja kayak gini. Coba Bapak Ibu lihat di belakang shake itu tuh ada tulisannya tuh, ada vitamin C. Itu lihat sendiri aja. Saya sih nggak pintar ngejelasin begituan, soalnya saya taunya waktu itu kan saya masih baru nih. Taunya saya turun 6 kilo 45 hari, mah alergi saya hilang. Saya punya migrain teratasi. Terus saya punya uang jajan tambahan dari Herbalife. Terus saya punya temen juga namanya Bu Ella. Bu Ella turun 12 kilo 2 bulan. Alergi seafoodnya dari 16 tahun lalu nggak pernah kambuh lagi. Atau kalau customer saya gemuk banget ya, saya udah sediain tuh di dalam dompet saya foto before afternya Kadian sama Adi. Itu 2 customer saya, 2 whole team saya. Si Kadian itu turun 27 kilo 5 bulan, tumor getah benihnya hilang, kesehatannya membaik, sekarang tampil lebih keren di sayang suami Bu, karena kulitnya jadi bagus gitu. Kalau ibu-ibu kan dibilangnya, ya ampun kulitnya jadi bagus ya. Jadi awet muda ya, kayaknya tuh jadi seneng gitu. Gitu, jadi kita jelasinnya itu singkat, padat, tidak bertele-tele, tapi semangat. Gak usah sampai dijelasin Bu, Herbalife itu 32 tahun Bu. Produknya itu sudah teruji Bu. Lionel Messi minum, David Beckham minum, sebenarnya mereka tuh nggak peduli gitu loh sama itunya. Dia itu cuma perlu diyakinkan aja. Gue bisa kurus gak sih pakai Herbalife? Gue bisa sehat gak sih pakai Herbalife? Sebenarnya cuma itu doang dia maunya. Gue worth it gak nih beli 5 juta, dapat hasil nggak? Gitu doang sebenarnya customer maunya. Gak mau apa namanya? Gak perlu tahu gitu. Sorry dulu ya. Gak perlu tahu kalau misalnya si David Hiber itu di Herbalife gitu, dia sebenarnya nggak perlu tahu gitu, cuma pengen dapat keyakinan aja kok gitu, mesti yakin, mukanya tuh harus yakin gitu kan. Tapi kalau misalnya kitanya udah semangat, kitanya udah minum produk, kitanya udah yakin, orangnya masih nggak mau juga, ya udah, kalau nggak mau jangan dipaksa, belum rezeki berarti. Dan jangan berdebat dengan produk lain. Saya sering banget tuh ketemu customer bilang, aku udah pakai W itu loh, gitu ya, W itu tuh. Terus pakai M itu tuh yang kayak rumput, salah. Terus saya udah dibebet-bebet tuh. Itu apa bedanya sih sama Herbalife? Ya saya nggak tahu Bu bedanya apa sama Herbalife. Yang saya tahu ya balik lagi kaji. Turun 27 kilo Bu, 5 bulan. Saya punya print out fotonya tuh besar gitu ya. Jadi saya langsung buka tas saya, ini Bu, namanya Kadian. Lihat tuh Bu, sebelum, sesudah. Cakepan yang mana Bu? Yang sesudah dong Neng. Ibu maunya jadi yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan dong Neng. Kalau waktu itu Ibu minum yang produk A, B, C, D, D tadi, bisa nggak Bu kayak di sebelah kanan? Enggak Neng, ya udah Mbak. Tapi biar Ibu kayak di sebelah kanan, Ibu minum Herbalife aja kayak Kadian. Gitu. Dan terus saya selalu bilang, Ibu nanti kita timbang lagi ya Bu, 14 hari lagi. Iya nih, gitu kan. Ini cara pakai produknya ya. Biasanya tuh kalau ibu-ibu dan kayak apa tuh, ibu-ibu kan kalau customer saya tuh di botol kalengnya saya tulisin cara pakainya. Jadi saya lulus gitu, saya tulisin. Jadi tuh mereka nggak lupa gitu. Dan kalau misalnya orang udah mulai bilang, aduh Neng, saya tuh sibuk banget kerja, tahu nggak? Saya nggak sempet minum-minum shake gitu. Nih teman-teman masih ingat nih kalau ada orang
yang bilang, sibuk, nggak sempat minum shake. Saya punya jawabannya. Ini jawabannya kalau menurut saya nih luar biasa banget gitu nih ya. Boleh di copy paste. Saya bilang, ibu kalau misalnya bikin shake itu cuma 1 menit, Bu. Tapi kalau ibu masih gemuk, ibu nanti mau kondangan, ibu pilih baju pasti lebih dari 1 menit, ya kan, Bu? Terus biasanya si ibunya jadi ketawa. Ah, bisa aja nih si Neng. Iya, Bu, mendingan ibu menyiapkan waktu 1 menit buat ibu minum shake, buat ibu minum tablet, dan ibu siapin teh. Tapi nanti ibu tahun baru, ibu ketemu keluarga, ibu badannya baru, ibu nggak perlu repot-repot cari bajunya semua kayak bagus gitu di badan ibu. Terus suami ibu bakal lebih sayang sama ibu karena kulit ibu lebih bagus, ibu lebih cantik. Kok yang ada si papi, aku bilang gitu, si papi nanti nggak mau jauh-jauh dari ibu. Ah, si Neng bisa aja. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bilang bikin cek ribet, saya selalu bilang cuma 1 menit, Bu, daripada ibu ntar gemuk cari baju pasti lebih dari 1 menit. Boleh ditiru ya teman-teman, biar kalau ketemu ibu-ibu atau bapak-bapak yang rasa aduh nanti ini nih apa nggak sempet nih bikin chat nih, saya meeting nih, ntar saya pipis-pipis. Oh iya nih teman-teman, saya juga punya tips buat yang bilang ntar saya pipis-pipis lagi. Nah, saya bilang begini, ih Bapak, justru saya seneng Pak kalau Bapak pipis. Kalau Bapak ntar kegemukan, gak minum Herbalife, terus nanti Bapak pipisnya di pispat, gimana Pak? Kesian kan si Ibu. Ntar si ibunya cantik begitu, capek masih ngurusin Bapak. Si Bapaknya bilang, si Neng nih bilangin saya ntar sakit aja. Enggak sih Pak, maksud saya tuh cuma 1 menit Pak, biar Bapak sehat daripada ntar Bapak gak bisa pipis. Terus Bapak bersyukur karena Bapak bisa pipis. Benar-benar teman-teman, ini benar-benar gitu nih, bisa dipraktekkan ya teman-teman. Nah ini kita next slide aja ya, yang penting kita masih pede, jangan serius juga gitu kan. Nah ketemu customer kayak dokter lagi, ibu ibu ini ya Bu, apa namanya, kalau ibu mau turun berat badan, jadi ibu harus minum shake-nya 3 kali sehari. Saya tulis ya Bu, ya ilah kayak dokter banget gitu kan, serius banget. Mendingan yang kayak tadi saya bilang, kita ketawa-tawa aja, yang penting dia closing, dia seneng, dia dapat hatinya, besok-besok dia beli Herbalife lagi gitu. Prok 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 prok. Wah, dibilang lucu, makasih. Ada Adit. Nah gini ya, customer pada umumnya, oh ini nih ya kayak tadi saya bilang nih, bagusan mana Herbalife sama XXXX, ya kagak tahu gitu kan, kagak minum si XXXX apaan juga kagak tahu gitu kan. Ya udah sih, balik lagi aja ke hasil produknya. Si Dian 27 kilo, saya mah alerginya nggak pernah kambuh. Bu Ella turun 12 kilo 2 bulan, alergi siputnya nggak pernah kambuh, tambah keren, tambah cakep, tambah kinclong gitu kan. Kita balik aja ke faktanya. Terus kalau misalnya ada yang bilang, teman saya udah minum Herbalife nih, tapi kok gagal ya? Saya sering banget nih dapet customer begini. Terus dia kayak kapok gitu kan, gak mau beli Herbalife. 2 kali saya ajak ketemu di Dea. Yang pertama ini namanya kita sebut si R lah ya. Cila si R. Iya nih, gue udah minum Herbalife nih Via gitu, tapi gak turun beratnya. Minumnya gimana? Saya tanyain gitu kan. Jadi pas janjian di telepon itu saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, lihat aja yuk kantor Herbalife di Mega Kuningan. Kalau nggak mau beli nggak apa-apa kok. Yang penting Mbak E tahu gitu loh sebenarnya program Herbalife itu seperti apa. Nggak beli nggak apa-apa kok, bener gitu dalam hati gue. Jangan orang nggak beli juga sih, sakit hati juga kan yang bagi kalau. tapi saya ngomongnya gitu dulu gitu kan. Sampai di Dea, saya keluarin Tanita, terus saya bilang ini sebenarnya nih begini gini nih, kadar lemaknya tinggi, skalanya 3. Makanya kita penting banget sih sebenarnya punya Tanita dan kita menguasai Tanita gitu kan. Apa tuh namanya, saya bilang gitu, saya balik lagi ke hasil produknya. Saya sih nggak tahu, dulu kan belinya nggak sama saya ya Mbak Er. Iyalah kalau belinya sama gue kan nggak mungkin lu gagal, dalam hati saya gitu. Pede banget ya gitu.
Ya udah gitu kan, tapi saya ceritain lagi nih customer saya loh Mbak Er gitu, dan saya selalu undang mereka ke customer day gitu. Customer day itu maksudnya STS teman-teman, tapi saya nggak pernah bilang itu STS, itu seminar, itu 7 jam, wah gile, gak ada yang datang nanti. Maaf enggak, maksudnya saya nggak pernah ngomong begitu. Saya ngomongnya ini customer day, sesi nutrisinya 2 jam. Saya nggak bohong dong, orang bener sesi nutrisinya di STS cuma 2 jam. Terus kita lanjut sesi bisnis sampai belakang. Terus dia nanya, emangnya ada sesi apa lagi gitu kan? Ada sesi bisnisnya juga Mbak gitu kan? Oh gitu ya, iya Mbak, jadi Mbak itu mungkin menurut saya Mbak itu programnya itu tidak berhasil karena Mbak kurang follow up gitu kan, dan Mbak nggak datang ke customer day-nya Herbalife, jadi Mbak nggak dapat visinya. Ngomongnya visi gitu kan. Oh gitu ya Mbak, emang ngaruh banget Mbak. Ini buktinya Adi sama Kadian saya ajakin ke customer day, dia langsung kayaknya semangat gitu karena melihat orang-orang yang turun berat badan. Kayaknya tuh karena melihat langsung kayak Mbak gitu ya, kalau nonton di stadion bola sama Mbak nonton di TV kan suasananya beda. Nah itu Mbak, customer day-nya Herbalife. Kalau Mbak datang langsung, Mbak dapat visinya langsung. Kalau misalnya Mbak cuma dengar-dengar aja, Mbak nggak dapat visinya gitu. Jadi saya undang mereka ke customer day. Biasanya kalau misalnya dari sana dia lihat banyak yang berhasil dan tadinya gagal, itu akhirnya memutuskan 500 poin. Tapi kalau customer saya kedua yang bilang gagal, saya bawa ke dia, saya jelasin lagi, akhirnya dia juga mutusin 500 poin Mbak. Jadi ternyata kuncinya itu harus pede aja kok. Pede, dan kita balik lagi kasih lihatnya ke fakta gitu. Kalau ini kan masalah detox nih, ini kita pokoknya semuanya harus balik ke fakta teman-teman. Makanya penting banget kita punya hasil produk sebaik mungkin. Wah nanti kelamaan nih ngomongnya, next aja ya. Oke, follow up itu yang kayak tadi saya bilang, kita mesti pastiin shake yang dibeli pelanggan itu diminum, jangan dia taruh di lemari, nanti lemarinya yang langsing. Jadi ditelepon customer yang hari 1, hari 3, hari 7, itu yang saya lakukan. Saya telepon. Kalau dulu saya takut telepon orang dewasa, sekarang saya malah demen banget teleponin orang gitu ya. Saya punya reminder di BB, jadi saya tahu gitu hari apa saya harus telepon gitu. Atau kadang-kadang saya mengundang mereka lagi, balik lagi ke customer day. Pokoknya saya ngomongnya selalu customer day, entah itu STS, entah itu Mega Home, entah itu Home, entah itu DT, ya saya bilang aja customer day gitu, daripada saya bilang seminar gitu. Kalau itu yang saya lakukan ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman punya cara sendiri yang lebih baik, nanti kasih tahu via ya gantian. Nah, follow up itu penting. Jadi kalau misalnya orangnya dapat hasil produk gitu ya, kita nggak pernah tahu loh mereka itu bisa tahu-tahu jadi partner kita nanti di Herbalife. Kayak saya waktu nemuin Adi dari Facebook, mahasiswa juga yang Untar itu dapat hasil produk turun 30 kilo 6 bulan, diajak ke STS gitu ya, tadinya cuma bilang nggak mau bisnis, habis dibawa ke STS, lihat orang-orang sukses, lalu diajak ke dia, dia belanja supervisor, sekarang udah whole team. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman, kita harus follow up dan memperlakukan semua customer kita kayak the next president team. Biarpun sekarang dia beli shake-nya susah, biarpun dia cuma beli 1 shake, tetap perlakukan dia dengan baik gitu. Kita nggak pernah tahu dia akan jadi apa nantinya gitu. Jangan pilih-pilih, jangan kita mau uangnya aja gitu, habis itu bye-bye, jangan ya teman-teman ya, setuju ya. Nah, kita next lagi. Iya, mesti setuju dong. Masa kita mau uangnya doang? Kita harus memastikan dia dapat hasil produk. Nah, ini sistem Herbalife. Jadi, cara menjalankan bisnis tadi nggak akan berhasil kalau kita nggak datang ke sistem Herbalife. Karena kalau kita nggak ke sistem itu, terlalu banyak setan-setan di sekitar kita. Maksudku bukan setan-setan gimana gitu ya, aura-aura negatif yang nantinya akan mematahkan semangat kita. Kita tadinya udah semangat, kita bawa customernya kagak beli gitu ya, cuma beli 1 fiber, udah jauh-jauh dari Tangerang ke Bekasi misalnya gitu ya, belinya cuma 1 fiber gitu kan. Kalau kita enggak ke sistem, ya Herbalife mah susah, Herbalife bukan buat saya. Ya
kayaknya yang pinter di Herbalife ini aja nih, Om Awi aja nih, kayaknya si Om Kunto aja nih, kayaknya mah Herbalife bukan buat saya gitu, anak kecil, udahlah mendingan kuliah yang bener, nanti lulus dengan kumlot, kerja jadi karyawan. Kan itu yang bener-bener saya rasakan kalau nggak ke sistem gitu ya. Terus apa namanya, kalau kita mau punya income yang lebih besar, kita harus punya visi yang lebih besar. Itu yang saya rasain tuh waktu saya belum pernah ke extravaganza gitu ya. Saya nggak pernah kepikiran kalau nanti saya bisa punya income puluhan juta. Saya masih nggak percaya gitu. Saya enjoy aja di Herbalife 8 bulan nge-retail gitu ya, nggak ada organisasi gitu ya. Tapi dapat 5 sampai 10 juta. Ya lumayan juga, puji Tuhan ya, masih dapat uang gitu di Herbalife. Tapi setelah saya datang ke event besar gitu ya, impian saya lebih besar dan sekarang lebih besar lagi gitu ya. Nah, makanya itu penting banget gitu kita membeli visi itu. Harganya emang mahal dan semua training Herbalife itu bayar. Karena nanti untungnya itu buat siapa? Buat kita sendiri. Dan kalau misalnya nanti kita jadi presiden tim, yang dibayar kan kita, bukan perusahaannya, bukan Herbalife yang dibayar. Kalau kitanya nanti sukses, ya kitanya yang dibayar Herbalife. Jadi training itu semuanya rata-rata bayar gitu. Teman-teman jangan khawatir, jangan takut buat berinvestasi training karena training itu aset kalau kata mentor saya. Itu. Ya, teman-teman, nih ada distributor trainingnya. Kalau yang di daerah Jabodetabek tuh asik banget, ada online gitu ya. Terus ada offline, kita bisa datang tuh Selasa Kamis di Jakarta. Kalau FG itu ada yang online, ada yang offline. Dulu pertama kali sih saya datang FG itu waktu gue lanya nggak bisa kan, itu kan rumah saya dekatnya sama mentor saya ya. Saya ingat banget tuh pertama kali FG saya naik busway teman-teman, emang karena saya niat banget waktu itu. gue lanya nggak bisa, udah berangkat duluan waktu itu, kayaknya gue bilangnya mau meeting apa dulu gitu. Jadi saya pas yang pertemuan keberapa itu saya naik busway sekalian ceritanya meraktekin yang disuruh di fokus grup gitu. Jadi kalau kita fokus grup tuh waktu itu saya rasa tuh sangat terarah gitu. Nah udah gitu saya naik busway. Jadi kalau misalnya kita emang benar-benar impian yang besar, kita punya dream and why yang besar, kayaknya tuh ya naik busway dari Tangerang ke Jakarta ya sudahlah gitu, demi mencapai impian saya, demi dapat ilmu baru gitu. Waktu itu kan pacar saya belum klik di Herbalife, jadi saya naik busway deh tuh ya. Terus pulangnya kita tetap bareng gue lah untungnya. Terus ada extravaganza, WT School, itu tadi foto yang namanya yang unjukin di depan namanya extravaganza teman-teman ya. WT School itu waktu itu saya pernah ke Korea, ya asik banget di Herbalife, ke luar negeri melulu. Dulu saya jadi guru les cuma ngedengerin cerita anak murid saya ke luar negeri gitu kan. Saya pikir ya lah kapan gue ke luar negeri ya, kayaknya gajian tanggal 25, tanggal 30 gitu. Kayaknya bantuin waktu itu bantuin beli obat papa aja kayaknya udah mahal banget gitu ya. Ya ampun, saya bersyukur banget ketemu Herbalife. Jadi setiap hari kalau misalnya lagi gagal atau lagi senang, pokoknya saya selalu bersyukur aja deh saya ketemu Herbalife di usia muda. Kalau dulu saya bingung gitu ya, merasa salah ruangan gitu ya, kalau sekarang mungkin saya lebih berarah bersyukur. Untung waktu itu saya ngikutin kata hati saya, ngelihat orang-orang sukses di STS. Coba saya ngedengerin yang waktu itu ngehadang-hadang saya kakak-kakak saya. Waduh, saya suram banget nih kayaknya. Mungkin nggak seperti yang saya tampilkan sekarang efek samping Herbalife. Nah, waktu itu saya kualifikasi ke Royal Caribbean Cruise sama mentor saya tercinta, Maela Pavitus. Ada teman-teman tuh, ada Karivo, ada Tante Nyoman. Dan tadi foto di AFT Bali itu yang saya masih cemong waktu itu, sekarang udah agak cakepan dikit. Dulu kan jelek banget gitu, sekarang cakepan dikit gitu kan. Dulu jerawatan banget, sekarang udah agak cakepan gitu kan. Untung aja minum Herbalife tuh. Bersyukurlah gitu saya. Kalau nggak paling saya udah gendut, jerawatan, kurang penghasilan. Waduh, sedih banget kayaknya. Untung udah ada yang mau gitu kan. Terus ke Korea gitu ya. Terus
waktu itu, oh nih terakhir diajakin reuni sama pacar saya, untung pacar saya di Herbalife juga. Kalau nggak mana mungkin diajakin teman-teman SMA-nya reuni ke Malaysia kita langsung iya aja. Pasti kalkulatornya tuh udah panjang banget gitu kan. Karena dulu awal saya di Herbalife nih teman-teman, sebelum saya supervisor, waktu itu cila saya beli 2 NRG ya, nyoba-nyoba bisnis, dan saya mau ngebalikin 2 NRG itu ke mentor saya gitu. Jadi teman-teman, maksudku gini loh, dari anak kecil waktu itu cengeng gitu ya, ditolak orang, saya gimana mau jadi supervisor Bu Ella, saya ngejual 2 NRG aja susah banget gitu, apalagi entah jadi supervisor, entah kagak kebayar. Jadi saya mencak-mencak sih serius dari rumah nih kalau sampai nggak ngebayar kartu kreditnya. Saya udah udah mikirnya jelek aja gitu. Tapi Bu Ella malah bilang ke saya, ya cari lagi yang mau. Kalau yang itu nggak mau ya cari yang mau gitu kan. Terus waktu saya bilang, Bu Ella nanti kalau saya jadi supervisor, saya jadi SC, iya waktu itu jadi SC dulu, terus bagi supervisor, terus kagak ada yang mau beli, gimana tuh Bu? Ntar ini nih Bu, saya diusir dari rumah. Bu Ella bilang, tapi nanti kalau ada yang mau beli gimana tuh Via? Terus nanti kalau kamu dapat uang banyak gimana Via? Kalau kamu nanti tahu-tahu punya puluhan juta gimana Via? Iya juga ya, Ibu Ella bisa aja gitu hati saya. Tapi benar teman-teman, percaya aja sama mentornya ya. Kalau masih takut bilang sama orang tua, coba suruh bantuin mentor, bilang ke mentor ya, bantuin ngomong sama orang tuanya gitu ya. Gak usah khawatir teman-teman, di Herbalife itu kita cuma perlu 2. 1 keberanian, yang kedua adalah membayar harga. Jadi berani buat mengambil tindakan. Terus yang kedua, kita harus berani bayar harga. Maksudnya berani bayar harga buat waktu kita nanti habis di jalan misalnya buat flyeran, terus waktu kita habis nanti misalnya, kalau dulu kan saya kan anaknya baik banget tuh ya, pulang ngajar les, pulang ke rumah gitu ya, jam 7, jam 8 gitu, pagi di rumah. Kalau sekarang nih saya kayaknya dari pagi sampai malam di luar rumah melulu gitu kan. Mama saya malah nanya kalau saya di rumah gitu, kok kamu nggak pergi-pergi sih, gak ada customer ya gitu. Nah itu dia tuh, pokoknya benar-benar perubahan hidup yang nggak pernah saya bayangkan gitu. Herbalife tuh changing people life. Kalau sekarang teman-teman masih bingung, teman-teman masih antara percaya apa nggak percaya, ya nggak apa-apa, teman-teman jalani aja dan selalu berterima kasih sama orang yang mengenalkan Herbalife dalam hidup teman-teman gitu ya. Harus benar-benar, mungkin sekarang masih belum berasa gimana gitu. Pokoknya berterima kasih aja dulu, bersyukur aja dulu. Wah untung ya ketemu Herbalife. Itu gimana kalau nggak ketemu Herbalife, nggak tahu juga gitu kan. Nih saya kasih tahu efek samping saya yang satu lagi, mau tahu nggak nih? Ini slide selanjutnya, jreng. Nah ini benar-benar dulu tuh saya kayaknya iri banget gitu loh. Bukan iri, maksudnya itu saya ngeliat teman-teman saya gitu ya, ih asik banget sih, hadiah ulang tahun dapat mobil dari mama papanya gitu. Saya tuh cuma bisa mikir, ya gimana mau dikasih mobil, orang papa saya aja buat gerak susah gitu kan, buat beli obat aja mahal gitu kan. Kakak-kakak saya harus kerja lodi gitu kan istilahnya. Ya saya sih benar-benar aduh jadi sedih nih, tunggu ya teman-teman, aduh maaf nih kalau sharing suka ke bawah suasana. Aduh gini jangan dilihat dari mobil ya teman-teman, tapi lihat, mungkin mobilnya itu bukan mobil mewah gitu, biasa-biasa aja, banyak yang bisa beli, tapi ngelihat saya di umur 21 tahun melalui Herbalife gitu ya, karena sistem Herbalife gitu ya, karena mentor-mentor, dan tentunya karena Tuhan yang udah buka mata hati saya bisa punya perubahan gaya hidup dari yang tadinya kayaknya buat beli yang tadinya tuh
Yang tadinya buat apa sih? Buat jadi supervisor aja ngutang gitu ya. Bisa akhirnya bisa beli kendaraan sendiri. Ngomong-ngomong dulu saya ngajar les itu naik sepeda aki loh teman-teman. Kalau hujan ya kehujanan. Kalau panas ya kepanasan gitu ya. Itu mama saya gitu ya. Mama saya juga udah tua gitu kan. Saya pikir kalau nggak melalui Herbalife nanti saya bahagiain mama sayanya kapan gitu. Saya udah agak menyesal gitu ya, papa saya udah keburu pergi gitu. Tapi buat saya sekarang saya harus bahagiakan mama saya harus kasih nutrisi yang terbaik ini buat orang tua saya supaya orang tua saya sehat. Saya jaga kesehatannya dan melalui rezeki Herbalife saya mau bahagiakan mama saya, orang-orang sekitar saya, dan pokoknya orang-orang tersayang dan bisa buat membantu teman-teman yang kekurangan. Aduh, jadi suka ke bawah suasana nih. Dan buat bapak ibu yang udah ketemu Herbalife, benar-benar harus bersyukur gitu. Mungkin bapak ibu mungkin pekerjaannya udah bagus gitu ya, tapi bapak ibu kalau melalui Herbalife seenggaknya bapak ibu bisa sehat gitu, supaya nanti mungkin anak-anaknya itu nggak mengalami yang saya rasakan. Mungkin bapak ibu bisa fokus di bisnis Herbalife, jadi presiden tim nantinya, punya fondasi keuangan yang jauh lebih baik, jadi anaknya itu gak perlu nantinya seperti saya pada awal di Herbalife gitu. Atau mungkin kalau anak-anaknya mau disuruh Herbalife juga lebih bagus. Aduh, udah suka sedih nih saya kalau ingat-ingat flashback. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Pokoknya impiannya harus besar, tetap bertahan karena impiannya sebenarnya udah dekat sama teman-teman, cuma temboknya aja belum hancur semua. Teman-teman harus hancurin tembok-tembok itu, tetap bertahan. Kalau ditolak orang ya cari lagi yang mau ya, semangat tuh kayak Om Wahyu ya, kayak semuanya ya, siap semuanya ya, semangat ya teman-teman. Kayaknya slide saya juga sudah habis deh. Terima kasih buat Om Awi, Om Kunto yang udah percaya buat via sharing malam ini. Moga-moga bisa menginspirasi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin ya, namanya juga manusia nggak sempurna, saya juga masih belajar. Kalau ada yang baik diambil, yang nggak baik jangan ditiru ya teman-teman ya, tirunya yang baik aja. Oke teman-teman, sekian saya balikin lagi ke moderatornya. Iya sama-sama, prok. Sudah. Udah ya. Oke. Yuk. Tepuk tangan dulu yuk. Yuk, tepuk tangannya mana nih? Oke, sip. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita ketik sama-sama di text chat. Terima kasih via gitu ya. Yuk, ketik yuk. Happy birthday. You're extra special, so have a great day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oke, sip ya. Nah, sekarang saya punya pengumuman penting nih. Wah, ya luar biasa ya tadi trainingnya ya. Betul-betul. Siapa yang terinspirasi tadi? Coba, siapa yang terinspirasi? Ketik deh namanya. Ayo, ketik. Jangan malu-malu.
Ya, kayaknya kalau misalnya denger ceritanya, kayaknya gue beruntung banget gitu ya. Kayaknya nggak sosial itu waktu mulai Herbalife. Nah, ya. Nah, tunggu bentar ya, bentar. Sebentar ya, saya mau cek dulu. Nah, ini dia nih, tunggu sebentar ya. Oke, sebentar, sabar. Saya punya pengumuman penting nih. Siapa yang pengen naik ke level yang berikutnya? Ayo, siapa yang mau naik ke level yang berikutnya? Siapa? Ayo, ketik namanya yang mau naik ke level berikutnya. Oke, oh ya, Via tolong dipindah ke text chat dong. Via, tolong pindahin ke text chat. Ya, saya punya pengumuman mantap nih, ya. Tapi kita tunggu sebentar. Via mungkin bisa tolong pindahin ke text chat. Itu di samping kirinya tombol presentation. Yuk, dipindah dulu ya. Via. Oke, thank you ya. Nah, tunggu sebentar ya, saya punya pengumuman penting nih. Dan oke, tunggu sebentar ya. Oh ya, yang mau bertanya nanti siapin pertanyaannya ya. Saya akan kasih sesi pertanyaan dulu. Nah, oke. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Via siap-siap buat ini ya, siap-siap buat jawab pertanyaan ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, Via, saya akan kasih kesempatan nih. Via siap-siap ya. Saya akan kasih kesempatan buat 3 orang penanya. Oke, 3 orang yang mau tanya. Ya, tapi cepat-cepat ngetik nih, cepat-cepat ngetik ya. Bentar. Nah, saya kunci dulu nih text chatnya ya. Cepat-cepatan ngetik di text chat ya. Hanya 3 pertanyaan pertama yang nanti dijawab sama Via. Oke. Udah siap belum? Nah, nggak bisa ya. Ngetik ya, diketik ya. Sebentar. Oke. Pokoknya siap-siap ya. Nah, pokoknya pertanyaannya harus yang berhubungan dengan training malam hari ini. Oke, udah siap? Saya akan buka sebentar lagi text chatnya ya. Jadi 3 orang pertama yang ngetiknya paling cepat itu akan bisa dijawab pertanyaan sama Via. Oke, siap ya? Siap? 1, 2, 3, langsung. Oke, stop. Oke ya. Nah, Via, omong-omong, sekarang boleh pencet lagi tombol talk now-nya. Nah, ini nih, ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab ya. Silahkan. Tes. Udah kedengeran ya? Oh, udah kedengeran ya teman-teman ya. Oke. Jadi cara ngerubuhin temboknya gimana ya? Tuh tembok. Ya kita harus fokus sama impian kita. Kalau kita fokus sama impian kita, masalahnya mau segede apapun, kita fokusnya sama impian kita dan cara menyelesaikannya. Jangan kita fokus pikirin tuh masalah aja, masalah mah selalu ada gitu ya. Tapi gimana caranya kita memotivasi diri kita supaya bisa melewati masalah itu. Saya sih nggak tahu masalahnya Pak Denny sama Bu Ira itu gimana, tapi yang saya tahu kalau saya punya masalah besar, saya nggak mikirin masalah itu, saya mencari solusinya dan saya tetap fokus melakukan supaya saya bisa mencapai dream saya itu. Jadi saya ya udahlah masalah ya masalah, dream ya dream saya harus capai dream saya tetap lakukan Herbalife itu.
Gimana caranya DMO dan ngomong sesimpel itu? Ya, kalau saya balik lagi Om lagi teman, Kak Reza, kita fun, kita pakai produknya, kita ngomong ke orang pakai PIN, karena emang saya gak ribet-ribet gitu, saya cuma bisanya ya melakukannya seperti itu, pakai PIN, ngomong ke orang, kasih kupon gratis ke orang, itu yang tadi saya bilang. Dilakukan terus nanti lama-lama jadi kebiasaan. Yang susah itu ya kalau kita nggak mau melakukannya, kita nggak mau belajar, dan kita nggak mau ke sistem, pasti jadi susah, pasti jadi ribet gitu. Jadi caranya biar simpel, lakukan terus-terusan, minum produknya, balik lagi ke sistem, nanti akan jadi lebih biasa. Terus cara nanggepin harga mahal ya, wah kalau harga mahal mah pasti semua orang bakal bilang mahal. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap mahal. Mahalnya dibanding apa? Kalau kamu sakit kan lebih mahal. Papa saya aja beli obat seminggu 2 juta gitu kan. Cek 345 makan sehat. Murahan mana? Itu. Jadi jangan, kalau misalnya orang udah bilang mahal, kita bilang mahalnya dibanding apa. Kan disesuaiin budget. Bisa dari 15.000 sampai 30.000 per hari. Satu kaleng sheet itu 345.000 kan teman-teman ya, dibagi 20 gelas, per gelasnya berapa tuh? Murah kan? Terus cara ngerekrut, kalau cara merekrut saya ngerekrut orang bisnis ya, kayaknya saya kebanyakan dari customer di-upgrade jadi ke bisnis deh, gitu. Jadi kalau misalnya ini balik lagi saya undang mereka ke customer day, tapi orangnya tuh rata-rata jadi nanya, emangnya habis sesi nutrisi ada sesi apa? Oh, habis sesi nutrisi, ya ada sesi ini, bisnisnya Herbalife. Gitu. Ya ingat gak kamu? Gitu. Oh, ini ya. Kita jawab punya Om Awi dulu ya. Menjual satu segmen JNC saya ya. Saya sih jadinya jual ke ini, ke mana? Ke sideline saya, ke Tante Nyoman gitu. Jadi saya waktu itu udah mau punya NC nih, ceritanya nih mau buka NC ya, udah dapat supervisor dari kakak saya, terus udah dapat partner, tapi kita cekcoknya itu ya karena ternyata nggak ada kepercayaan. Kenapa? Ya karena kita nggak ke sistem, teman-teman. Orang partner saya itu nggak ke sistem. Jadi penting banget kalau emang kita mau fokus di Herbalife, balik ke sistem. Kalau nggak ke sistem tuh pikiran negatif ada aja. Padahal MC-nya itu udah dicet, udah rapi gitu ya, udah ada mejanya gitu ya. Om Awi tahu banget tuh, saya cerita pas lagi di pesawat Korea, bikinnya mahal banget lagi. Tapi ya sudah, saya belajar dari sana, ternyata sistem itu benar-benar aset, training itu benar-benar aset gitu ya. Terus cara meyakinkan orang tua ya, wah untungnya sih orang tua saya langsung yakin. Kalau ini ajak sponsornya ketemu orang tuanya, atau bilang ke mamanya gini nih, saya bilang ke waktu itu ke supervisor saya bilang gini, coba deh apa tuh ajak mama kamu ke STS, bilangnya gini, mama kan mesti tahu bisnis saya tuh kayak gimana, biarpun nantinya kalau menurut mama itu nggak baik buat saya akan nurut mama gitu, tapi yang penting mama harus tahu dulu gitu. Yang ngomongnya manis banget, orang tua kan yang ngelahirin kita tuh. Jadi dibawa ke STS, mamanya ngeliat, pulang dari sana ngomongnya beda, kamu nanti bisa nggak tuh jadi presiden tim tuh kayak si Mas Andrew itu. Waktu itu kebetulan pas STS itu pembicaranya Mas Andrew dari Banjarmasin. Jadi emang kayaknya banyak kan powerfulnya ke sistem ya. Kalau mau rekrut teman-teman susah kalau kitanya nggak ke sistem. Terus saya mahasiswa nih, bingung mau melakukan Herbalife baiknya gimana. Nah balik lagi ini mah ke sistem. Kalau misalnya kitanya nggak ke sistem, banyak bingungnya nanti. Tapi kalau bingung sih sekarang malah bagus ya. Tandanya Anda berada di ruangan yang tepat. Maka itu Anda harus ke STF nanti hari Minggu ya. Hari Sabtu. Ke Grand STF, ajak sponsor, bilang ke sponsornya mau ke STF gitu.
apa yang membuat dia kuat di Herbalife? Nah itu kayak yang tadi di awal saya bilang gitu. Kebetulan latar belakang saya nih gak gitu bagus nih teman-teman. Nah, next question ya kata Om Aldi. Apalagi ya? Ngomong ke anak-anak sekolah. Habis. Oke, ya teman-teman semuanya karena waktu ya, karena waktu saat ini kita nggak bisa lanjutkan. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ke Mas Awi. Masih ada waktu nggak nih buat nanya atau lanjut aja? Wow, 248 orang online malam hari ini. Mantap. 3 lagi ya. Oke, siap-siap semuanya ya. Siap? Ya. 3 pertanyaan pertama akan dijawab oleh Via. Silakan ya, 1, 2, 3. Sih kita berbagi. Terus cara menghadapi putus asa. Waduh, saya sih kalau putus asa sering banget waktu itu. Udah berapa kali saya kayak berpikir Herbalife bukan buat saya, susah banget jualan Herbalife. Kayaknya Herbalife bukan bisnis anak-anak muda gitu ya. Tapi ya saya balik lagi gitu. Kalau saya udah, apalagi waktu itu saya jadi supervisor yang ngutang gitu ya. Kayaknya saya terlalu gitu loh buat bilang ke kakak saya dan orang-orang yang mencemooh saya kalau saya nggak sukses di Herbalife. Please deh gitu kan. Masa saya udah ngotot-ngotot pengen jadi supervisor, pengen punya kehidupan yang lebih baik, terus saya dengan gampangnya itu menyerah gitu. Jadi saya waktu putus asa saya pikir-pikir lagi, ih Herbalife aja 32 tahun loh sekolahnya, nyetak orang sukses begitu. Ada orang-orang keren di dalamnya, ada pilot, ada ibu jenderal, ada dokter, ada beragam latar belakang, ada yang supir taksi. Masa supir taksi aja bisa, gue kagak bisa gitu kan. Saya langsung mikir lah gitu lagi, langsung saya lihat mentor saya lagi. Kalau mentor saya bisa, saya juga pasti bisa. Kalau orang itu bisa, saya juga harusnya bisa. Sekolahnya aja udah teruji, sayanya berarti ya nggak teruji. Saya langsung balik lagi, saya berdoa sama Tuhan, kalau misalnya udah mulai putus asa gitu, lalu saya balik ke sistem semangat pastinya, dan saya lakukan lagi bisnisnya. Dapat modalnya dari mana sih? Yang ngutang dong. Anak-anak kayak saya mana punya uang 40 juta. Orang saya aja gajinya 2,5-3 juta, itu pun udah koma gitu kan. Gimana dapat uang puluhan juta gitu. Teman-teman, pokoknya kalau masalah modal, orang herbal itu kebanyakan itu ngutang gitu. Tapi ngutanglah dengan bertanggung jawab. Jangan udah ngutang terus kitanya buat gaya-gayaan gitu, jangan gitu ya. Sebelum ngutang juga kita mesti berdoa dulu, minta jalan sama Tuhan. Ini benar-benar nggak sih Herbalife itu kira-kira saya bisa nggak? Kita pasti berdoa teman-teman, bener. Jangan dengerin orang-orang sekitar kita yang harus dengar suara hati kita. Dari situ kita dapat keyakinan besar dan kita berani melangkah. Itu yang aku lakukan 2 tahun lalu ya Kak Wildan. Biar berani ngomong sama siapa aja gimana, dilakukan terus-terusan. Saya tuh komunikasinya dulu cuma sama anak-anak kecil.
kamu nggak suka shake, tapi kamu suka nggak kalau kamu ngaca badan kamu pakai dress seksi mini, badan kamu bagus gitu. Ya gini. Jadi saya punya customer nih, bilang, aduh rasa shake enak banget. Nih, itu teman kampus saya nih kebetulan. Saya bilang gini, kan kalau sesama teman boleh ya ngomongnya gini, lo enak sama shake, lo enak gak kalau lo pakai baju tuh tangan lo gede banget kayak petinju. Saya bilang gitu, teman kampus saya tuh kebetulan. Tuh, jadi kalau misalnya bilang nggak suka shake itu kita ketawa aja bilang, lo boleh nggak suka shake, tapi kan kalau misalnya lu cuma bertahan di 1 menit itu saja lu menelan shake, terus 30 hari kemudian badan lu lebih baik, kenapa tidak? Cuma bertahan 1 menit loh, daripada nanti nyari bajunya berjam-jam, ayo gitu. Kita bercandain, jangan serius-serius banget, jangan sampai bilang, ibu shake ini kan bagus bu, mengandung vitamin, mineral, besi gitu kan. STS balik papan kapan? Wah, coba tanya ke mentornya nih, ketahuan nih Pak Dedi jarang update ya. Terus apalagi ya, biar berani ngomong sama siapa aja, itu ya balik lagi ke sistem, ngomong-ngomong ke orang, dilakukan terus, jangan berhenti sebelum berhasil. Saya suka bilang sama diri saya, I'll do this or I die. Gitu, itu prinsip saya ngomong ke 20 orang sehari atau saya mati aja dah gitu. Masa iya stuck di tempat gitu aja nggak melakukan apa-apa gitu. Do or die, itu bakal prinsip saya. Kayaknya udah ya pertanyaannya ya. Kita kembalikan ke Om Kunto ya. Semoga puas sama pertanyaan, selama jawaban Tia. Kalau yang bagus ditiru, kalau yang nggak bagus jangan ditiru. Oke? Thank you.